Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjunguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum saya melanjutkan renungannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Omega Siringoringo, saya kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan melanjutkan renungannya. Saudara-saudari yang terkasih, masih terekam jelas dalam ingatan kita tentang peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah merupakan peristiwa tentang kemenangan Yesus dan tentang kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Jika Paskah tidak ada, maka pengorbanan yang dilakukan Yesus di kayu salib akan sia-sia. Ada berbagai reaksi mengenai kebangkitan Yesus. Salah satunya ialah sikap Maria Magdalena. Ia pergi ke kubur untuk menjenguk Yesus. Namun, apa yang ia dapatkan? Ia tidak menemukan jenazah Yesus di dalam kubur. Ia mengira bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Dalam kesedihan dan kebingungan yang dialaminya ini, Yesus datang kepada Maria dan memberikan kesaksian bahwa ia telah bangkit. Maria menjadi orang pertama saksi kebangkitan Yesus. Kebahagiaan yang dialami Maria ini ia teruskan kepada murid-murid dengan menggambarkan bahwa Yesus telah bangkit. Inilah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita melihat banyak peristiwa yang membuat kita merasa pilu atau terenyuh. Misalnya terjadi kebakaran atau pembunuhan di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini mendorong kita untuk keluar dari diri sendiri guna menolong sesama yang menderita tersebut. Yesus telah memberi contoh kepada kita bagaimana harus menolong sesama secara total. Dengan melayani orang lain secara total, maka kita menjadi saksi kebangkitan Yesus.
Tugas perutusan ini dapat kita lakukan di komunitas tempat kita tinggal, misalnya di sekolah, di masyarakat, atau lingkungan kita. Beranikah kita menjadi saksi kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Semoga renungan ini dapat meneguhkan iman kita akan Yesus. Semoga renungan ini dapat meneguhkan iman kita akan Yesus, dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin.